bergabung bersama Kutsiah Firdausi yang akan melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center. Kutsiah, apa saja isu yang dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan beberapa negara? Ya, Gilang, setidaknya saat ini sudah ada 9 pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga beberapa perwakilan dari negara-negara di Asia Afrika. Dan tadi yang terakhir yaitu pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Korea Utara. Dan nanti sebentar lagi yang akan diselenggarakan yaitu pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Timor Leste. Dan dalam konferensi pers tadi yang dilakukan oleh juru bicara konferensi Asia Afrika yaitu Yuri Evanto mengatakan sejumlah kesepakatan telah disepakati dalam pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan setidaknya ada 10 negara-negara di hari ini, di hari kedua atau hari terakhir penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Jakarta ini. Dan hasil dari pertemuan bilateral tersebut diantaranya yaitu Indonesia dan juga Kamboja. Tadi Presiden Joko Widodo ingin mendorong pengusaha Kamboja untuk lebih memanfaatkan lagi produk unggulan Indonesia agar memang ekspor produk unggulan Indonesia dapat lebih luas lagi ke Kamboja, yaitu terkait dengan produk-produk seperti di industri militer, kemudian kendaraan bermotor, obat-obatan, produk rumah tangga, dan juga pertanian. Sementara untuk pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Singapura, tadi Presiden Joko Widodo juga mengundang investor Singapura untuk memanfaatkan peluang investasi membangun infrastruktur di Indonesia. Karena seperti kita ketahui bahwa infrastruktur di Singapura ini cukup baik, sehingga memang harapannya para investor di Singapura ini dapat juga mau melakukan investasi di bidang infrastruktur di Indonesia. Pasalnya memang Presiden Joko Widodo memang sangat ingin melakukan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah di Indonesia, dan tentunya hal tersebut membutuhkan biaya atau anggaran yang cukup besar. Dan tadi untuk pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Yordania, Presiden Joko Widodo juga menawarkan produk unggulan industri strategis Indonesia yang sering diekspor ke beberapa negara di Asia Afrika, yaitu seperti pesawat, kapal, dan juga produk-produk investasi. Dan untuk pertemuan bilateral antara Indonesia dan juga Iran, tadi disepakati kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, maupun juga investasi. Pemerintah juga meminta agar ekspor kelapa sawit Indonesia ini bisa didorong ke negara Iran. Pasalnya memang Indonesia merupakan negara penghasil CPO atau crude palm oil atau minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Dan untuk pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Bangladesh juga ada sejumlah kerjasama peningkatan bidang pertanian, terutama bidang perdagangan dan juga investasi. Tadi Presiden Joko Widodo meminta agar akses pasar untuk Indonesia dibuka lebih luas lagi, terutama untuk produk-produk seperti kertas, minyak kelapa sawit, batu bara, kendaraan bermotor, peralatan listrik, dan juga alutsista. Gilang. Ya, sesuai memang sudah ada beberapa perjanjian kerjasama yang sudah disepakati antara Indonesia dan beberapa negara, salah satunya adalah Zimbabwe. Apa isi perjanjian antara Indonesia dengan Zimbabwe yang sudah ditandatangani? Ya, tadi siang Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Retno tadi sempat melakukan penandatanganan MOU dengan perwakilan atau Menteri Luar Negeri dari negara Zimbabwe, dan hasilnya atau penandatanganan perjanjian itu yaitu terkait dengan pemerintah Indonesia yang akan melakukan ekspor, salah satunya yaitu ekspor mesin-mesin pertanian maupun juga pesawat. Dan selain dengan negara Zimbabwe, tadi pemerintah Indonesia juga melakukan, pemerintah Madagaskar juga tertarik untuk membeli produk hasil Indonesia, yaitu membeli pesawat TN212 dan juga kapal feri buatan Indonesia. Namun memang Menteri Luar Negeri Indonesia Retno belum dapat memastikan berapa jumlah pesawat maupun juga kapal yang akan dibeli oleh kedua negara di Afrika tersebut. Pasalnya hal ini masih dalam tahap pembahasan. Dan Menteri Perdagangan Indonesia memang Retno mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan mendorong peningkatan perdagangan dengan negara-negara di Afrika. Pasalnya memang saat ini ekspor Indonesia ke negara-negara, sejumlah negara-negara di Afrika saat ini masih tergolong kecil,
sehingga memang masih banyak kerjasama perdagangan yang dapat digali antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Afrika. Dan pemerintah Indonesia juga menargetkan ekspor atau perdagangan Indonesia ke Afrika akan meningkat hingga 80% atau sekitar 20 miliar US dollar per tahun dari sebelumnya saat ini baru hanya mencapai sekitar 10,7 miliar US dollar per tahun. Hilang kembali ke studio. Baik, Kucia, terima kasih untuk laporan Anda. Kucia Firdausi melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center.